Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya Jaya. Kali ini kita akan membahas satu artikel tentang Matius 19 ayat 21 yang saya beri judul tentang menjual segala harta milik kita. Nah, seperti apa tafsiran atau pandangan dari Bapak Gereja seperti Clement, kemudian Saint Anthony dan juga Saint Basil the Great melihat teks tersebut. Ini adalah satu teks yang klasik, saya kira hampir semua kita mengetahuinya. Matius 19 ayat 21, dan ini menjadi satu beban pergumulan bagi saya untuk merenungkan teks ini dan bagaimana sebetulnya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita tentang teks tersebut. Matius 19 ayat 21 di situ adalah dalam konteks satu percakapan orang kaya yang masih berusia muda, yang kemudian mendatangi Yesus bertanya tentang bagaimana dia memiliki hidup yang kekal. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan semua hal, ya. Lalu dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus dia lakukan lagi dan apa yang kurang yang dia mesti kerjakan. Lalu Yesus menjawab kepada dia, jika kamu hendak menjadi sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, di dalam tafsiran patristik atau para bapak gereja, ada dua mainstream ya. Yang pertama, seperti Clement Alexandria, dia mengatakan teks ini adalah berbicara tentang bagaimana kita itu tidak terikat kepada hal-hal duniawi seperti tadi materi atau kekayaan. Sehingga tafsiran Clement ini lebih kepada figuratif ya atau allegoriker, bukan secara literal. Sehingga dia mengajarkan kepada kita supaya seperti pemuda yang kaya ini, bagaimana memiliki kehidupan yang kekal atau menjadi sempurna, yaitu tidak terikat kepada hal-hal duniawi, bukan bukan terikat kepada hal-hal dari ilahi, tetapi harus bisa melepaskan diri dari hal-hal yang duniawi. Nah, sisi lain misalnya dari Saint Anthony the Great ya, abad ketiga, dia pada suatu kali mendengar homili atau khotbah di gereja sewaktu dia mengikuti liturgi, kemudian uh, sang pengkhotbah atau imam itu mencerita tentang orang kaya tersebut, orang kaya muda, dan yang bertanya kepada Yesus ya tentang teks tersebut, Matius 19:21, dan yang dimengerti oleh Saint Anthony ini adalah secara literal, dia menjual seluruh hartanya, lalu pada akhirnya dia memilih menjadi seorang monakos atau biarawan atau rahib. Nah, saya pernah menceritakan kisah hidup Anthony the Great ini, saudara mungkin bisa men-search di YouTube saya tentang Anthony the Great ini. Nah, dia melihat ini secara literal dan dia menyerahkan seluruh hartanya, sebagian untuk adik perempuannya, tapi bagian yang dia terima dari orang tua, warisan orang tuanya, dia berikan kepada orang miskin, lalu dia menjalani satu kehidupan monastik ya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, menjual seluruh hartanya lalu dia pergi mengikuti Kristus dalam kehidupan askesis atau kehidupan monasteri atau biara. Nah, dua tafsiran ini, baik yang pendekatan monastik atau literal seperti dari Anthony the Great tadi, dan juga non-monastik atau figuratif, ya, ini sebetulnya disinergikan secara brilian oleh Basil the Great, ya, Basil yang agung, bahwa Tuhan sedang mengajarkan pemuda itu termasuk kita tentang the law of love, hukum kasih, yaitu yang diajarkan di dalam oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama seperti dirimu sendiri. Nah, memiliki harta berlebihan sementara sisi lain banyak yang hidup dalam kemiskinan sehari-hari, inilah sebetulnya menurut Basil yang menyebabkan violation ya atau pelanggaran terhadap hukum kasih itu, yaitu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Berdasarkan alasan ini, Saint Basil melihat teks ini adalah satu ekspresi hukum kasih dan bisa diterapkan untuk kedua pandangan tadi, baik yang monastik maupun non-monastik tadi, atau yang literal dan yang figuratif tadi.
Sehingga basically teks Matius 19:21 ini berbicara tentang hukum kasih. Ya, jika kita memiliki harta berlebihan sementara orang-orang sekitar kita mengalami hidup dalam kemiskinan, ini kita melanggar hukum kasih tersebut, yaitu yang mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, kalau ini adalah ekspresi hukum kasih, maka baik tafsiran dari Clement maupun Anthony itu bisa diterapkan dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga apapun yang kita miliki itu sebetulnya adalah satu ekstra ya di atas atau melampaui kebutuhan sendiri dan kita punya satu hukum untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Inilah yang disebut oleh Basil sebagai mandat distribusi ya, distribution mandate, menjaga keseimbangan di dalam satu komunitas. Sebab itu kita perlu membatasi kebutuhan sendiri dengan cara berbagi kasih kepada yang berkekurangan. Tanpa membatasi kebutuhan kita, pasti kita tidak bisa berbagi. Dan kita tidak berbagi, kita melanggar hukum kasih tersebut. Nah, Saint Basil menjelaskan hal ini dengan sangat baik, diambil contoh perumpamaan Tuhan tentang orang kaya yang bodoh. Kita bisa baca dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Tapi di sini saya ambil ayat 18 ya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Nah, Basil melihat merombak lumbung-lumbung ini berarti satu figurasi dari kebutuhan yang akhirnya expanding, yang diperluas. Ya, sebetulnya orang kaya ini cukup dengan kebutuhannya sendiri, tetapi dia merombak lagi lumbung-lumbungnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kebutuhannya semakin diperluas. Lumbung itu adalah gambaran kebutuhan kita, manusia, dan merombaknya itu berarti satu kebutuhan yang disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Misalnya kekayaan kita bertambah, terus kita merombak lumbung tersebut. Nah, tetapi apa yang terjadi pada orang kaya ini dan kenapa dia disebut sebagai orang bodoh? Dia katakan, sayangnya orang kaya itu tidak berbagi ekstra yang dia miliki. Padahal dia sudah cukup pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak mau berbagi kepada orang yang miskin. Ya, sehingga di sini yang terjadi adalah orang kaya itu akan terus-menerus merombak lumbungnya karena tidak akan pernah cukup. Ya, akan terus merombak lagi dan merombak lagi. Dan ini adalah melakukan satu pekerjaan yang tanpa henti dan sia-sia. Inilah kebodohan dia. Sebab dia hidup di dalam satu pekerjaan yang sia-sia dan tanpa henti, yang terus-menerus merombak lumbungnya. Dan ini terjadi karena dia hidup di dalam kerakusan. Dia tidak menjalani hukum kasih atau mandat distribusi tadi, dia melanggar hukum kasih tersebut, dia tidak menjaga keseimbangan di dalam hidupnya, dan inilah yang terjadi menyebabkan dia kerakusan. Dia Basil menyatakan dia tidak menjalankan distribusi, dia menyimpan ekstra itu untuk dirinya sendiri, dan dia katakan ini sama seperti seorang pencuri, bahkan seperti seorang pembunuh. Dia ambil contoh kasus kelaparan. Jika yang kaya hanya berpangku tangan, lalu melihat orang-orang itu mati kelaparan, lalu dia bertanya, bukankah ini sama seperti pembunuhan? Sebab itu, mandat distribusi adalah etika ketahanan sebuah komunitas, ya, the ethic of sustainability atau etika ketahanan di dalam sebuah komunitas. Sehingga sebuah komunitas yang balance, yang seimbang itu adalah bagaimana menjalankan mandat distribusi berdasarkan hukum kasih. Artinya ekstra yang kita miliki, kita punya satu keadilan, sense of justice memberikan kepada orang yang membutuhkan. Di sini penting menjaga keseimbangan. Berbagai lumbung antara kebutuhan sendiri dan orang-orang berkekurangan, berbagi lumbung antara kebutuhan sendiri dan orang-orang berkekurangan, itulah yang disebut keadilan. Sehingga setiap sen yang kita dapatkan, setiap rupiah yang kita peroleh, di situ ada nilai keadilan sosial buat diri kita dan orang lain. Dan itu adalah hukum kasih, yaitu mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Setiap sen yang kita dapatkan adalah nilai keadilan bagi diri kita dan orang lain. Bagi yang miskin, kata Saint Basil, haruslah bekerja keras supaya mereka juga tidak terjebak kepada belas kasihan ataupun hutang-hutang dari orang-orang yang mengambil keuntungan dari mereka.
Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat brilian sekali apa yang dilakukan oleh Basil, bahwa bukan masalah ini menjual seluruh harta atau apakah ini secara figuratif, tidak terikat kepada hukum atau hal-hal duniawi, tetapi bagaimana kita bisa melihat Yesus mengajarkan tentang hukum kasih kepada kita, yaitu berbagi secara adil kepada orang-orang yang membutuhkan dengan ekstra yang kita miliki, dengan lumbung yang merombak lumbung yang kita miliki. Tapi jika kita tidak memiliki ekstra itu, kita harus bekerja keras supaya kita tidak terjebak kepada hutang ataupun terjebak kepada kemiskinan kita sendiri. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Semoga Matius 19:21 ini juga menjadi satu perenungan bagi kita, seperti apakah kita mengalami seperti Saint Anthony atau Clement ataupun Basil. Ketiganya menafsirkan teks ini adalah mengajarkan kepada kita untuk tidak terikat kepada dunia, membagikan mandat distribusi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan ini akan menjadikan kita sempurna di hadapan. Sehingga Yesus mengatakan, datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus tidak mengatakan, ikutlah aku baru kamu bagikan hartamu. Tetapi bagikan hartamu, ya, jalankan hukum kasih itu, maka kamu sedang mengikuti aku. Ya, sehingga di sini untuk menjadi sempurna, kita harus punya satu kerelaan untuk melepaskan atau untuk berkorban segala hal, termasuk hal-hal dunia ini, melakukan satu mandat kasih, mandat distribusi, yaitu mengikuti Kristus. Nah, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh sebab itu, mengasihi Dia, Kristus, ini menjadi fondasi bagi kita untuk mengasihi sesama kita, menjadi fondasi bagaimana kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini telah dibuktikan seperti Anthony de Groot ataupun oleh Basil, yang pada zaman hidup mereka banyak kemiskinan, kekristenan dianiaya begitu rupa, tetapi Basil tidak berpangku tangan. Dia banyak menggerakkan orang-orang untuk memenuhi hukum kasih ini. Sehingga dia banyak mendirikan panti-panti, rumah sakit untuk membantu orang-orang yang miskin. Bahkan seluruh harta yang dia miliki, dia berikan semuanya untuk orang-orang yang miskin. Basil melakukan satu keadilan sosial bagi kita. Dia memberikan ekstra yang dia miliki, sehingga dia tidak sedang melakukan pekerjaan yang sia-sia seperti orang kaya yang bodoh tadi. Marilah setiap sen yang kita miliki, setiap sen yang kita hasilkan, itu di situ ada nilai atau bagian dari orang-orang miskin atau orang-orang yang ada yang membutuhkan uluran tangan kita, harta kita, ataupun uang kita. Kiranya ini kita bisa pahami sehingga kita tidak melakukan pekerjaan seperti orang kaya yang bodoh itu, yang terus merombak lumbungnya dan akhir hidupnya adalah sia-sia karena dia hidup di dalam kerakusan dan kebodohan dia. Kiranya renungan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengerjakan seperti apa yang Basil telah berikan, contohkan kepada kita sampai sekarang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. God bless us.